Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita masuk di sini ke perhitungan daya. Oke, di sini dijelaskan ada yang namanya daya sesaat. Daya sesaat adalah hasil perkalian antara tegangan sesaat yang mana V dalam kurung T atau tegangan terhadap waktu dan arus yang sesaat I dalam kurung T atau arus terhadap waktu. Jadi seperti yang kita tahu ya, untuk mendapatkan tegangan adalah hasil perkalian antara tegangan dengan arus, maka didapatkan nilai daya. Nah, akan tetapi di sini kenapa disebutkan daya sesaat? Di sini karena satuannya waktu. Jadi daya sesaat satuan waktu tersebut dikalikan dengan tegangan dan arus yang memiliki satuan waktu juga, maka akan didapatkan nilai daya sesaat. Seperti yang kita lihat di sini untuk penjabarannya bisa dilihat ya, V dikali IT lalu sama dengan akar 2V sin omega T dan seterusnya. Oke. Dimana jika kita cek di sini ternyata nilai V tegangan terhadap waktu tersebut, dia jika dijabarkan dia bisa dihitung dengan cara akar 2 dikali tegangan dikali sin omega T. Dan juga perhitungan I tidak jauh berbeda. Akar 2 dikali I dikali sin dikali omega T dikurangi sudutnya. Oke, di sini kita lihat bagian 1 real power bisa disebutkan nilai daya nyata adalah harga rata-rata dari P terhadap T adalah real power. Daya ini yang ditransfer ke dari sumber ke beban. Atau daya nyata ini, real power ini adalah daya yang sering kita gunakan, yang dapat kita gunakan ke beban-beban. Beban apa contohnya? Beban rumah tangga seperti charger handphone, seperti kipas angin, laptop, lampu, dan sebagainya. Dan di sini juga dijelaskan ada bagian 2 yaitu adalah reactive power. Nah, untuk mencari reactive power itu ternyata sama. Di sini disebutkan Q sama dengan tegangan dikali I, yang mana bukan dikali cos, akan tetapi di sini dikali sin. Seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa harga rata-rata reactive power adalah 0. Karena selama siklus positif, daya reaktif mengalir dari generator ke beban. Selama siklus negatif, daya reaktif mengalir dari ke beban dan generator. Daya reaktif ini bisa didapatkan di mana sih? Daya reaktif ini bisa dihasilkan atau didapatkan dari pertama generator, yang kedua adalah kapasitor bank. Jadi perlu diingat ya untuk reactive power ini. Oke, di sini kita masuk ke fungsinya. Fungsi waktu daya sesaat. Itu gunanya untuk apa sih? Di sini dijelaskan bahwa dapat berisolasi dengan frekuensi 2 kali frekuensi dasarnya. Oke, lalu di sini kurva tergeser dari sumbu positif searah sehingga daerah di bawah kurva positif lebih besar dari kurva di bawah kurva negatif. Coba kita lihat ke kanan ya. Coba kita lihat di situ ada voltage yang warna merah
daya rata-rata atau daya rata-ratanya bisa kita lihat di titik putus-putus yang lurus, dan di situ ada yang namanya daya sesaat. Daya sesaat ini fluktuatifnya sangat bergejolak ya. Oke. Dan daya sesaat ini jika kita rata-ratakan, dia akan menjadi garis seperti yang ditujukan daya rata-rata. Lalu daya rata-rata yang ditransfer dapat dihitung dengan perumusan sebagai berikut. Oke, di sini kita lanjut. Daya reaktif dan daya nyata untuk berbagi pergeseran fasa. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada 4 buah gambar, yang mana di tiap gambarnya dia menunjukkan pergeseran fasanya. Coba kita lihat di awal, nominalnya sudutnya minus 5 derajat. Lalu kita lihat di kanannya, di situ ada fasanya minus 30 derajat, 60 dan 85. Ini adalah merupakan perbandingan antara daya reaktif dan daya nyata. Jika masih kebingungan, silahkan di pause saja dulu, bisa diperhatikan gambarnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya daya kompleks. Oke, dan kita masuk ke daya kompleks. Yang mana daya kompleks itu bisa disebutkan dengan satuan VI, volt ampere ya, di sini. Lalu notasi kompleks dapat digunakan juga untuk menyatakan daya. Lalu di sini ada yang namanya faktor daya atau power factor, yang didefinisikan sebagai antara daya nyata dengan harga daya mutlak. PF atau power factor, atau kita sebut biasa Cosby. Di sini Cosby sangat berpengaruh karena sangat berbanding sekali dengan yang namanya daya nyata dengan daya kompleks. Kalau di Indonesia, Cosby atau faktor dayanya tuh berapa sih standarnya? Kalau kita, seperti yang kita tahu ya, dari sebelum-sebelumnya kita memiliki standar 0,85. Kenapa 0,85? Itu karena standarisasi dari PLN. Apakah bisa faktor dayanya kita standarkan 9? Bisa, kalau memang standarisasinya ditentukan sekian. Akan tetapi, kenapa dipilih 0,85? Karena sudah tidak terlalu buruk dan tidak terlalu bagus seperti itu. Jadi semua bisa, range-nya terjangkau. Nah, lalu kita masuk yang namanya sistem 3 fasa. Sistem 3 fasa seperti yang kita tahu merupakan gabungan antara satu fasa sebanyak 3 kali. Oke. Dan dalam sistem ini dia menggunakan sistem hubungan Y atau bintang, yang dimana titik netralnya ditanahkan seperti yang kita lihat. Itu ada simbol dari grounding, yang mana N-nya atau netralnya dia langsung menuju ke grounding. Sedangkan tegangan 3 fasa mempunyai magnitudo yang sama. Coba kita lihat pada gambar dari V, tegangan A ke B, tegangan B ke C, tegangan C ke A, dia memiliki besaran yang sama kalau sistem 3 fasanya itu seimbang, seperti itu. Di sini disebutkan perbedaan fasa antara tegangan adalah 120 derajat, yang mana fasa 1 itu sebanyak 0,0 derajat, fasa kedua sebanyak bergeser 1
120 derajat. Lalu fase ketiga bergeser lagi sebesar 240 derajat. Nah, jika digambarkan maka seperti ini. Ini tadi ketiga fasanya A, B, C seperti itu. Jika seimbang, kalau kita lihat di gambar ini, jika seimbang, maka di titik tengah ini dia akan saling meniadakan atau saling, ibaratnya saling inilah ya, seimbang atau tidak ada. Coba kalau kalian hitung besarannya, ambil satu titik garis, lalu kalian tambahkan dan kurangkan ketiga fasa tersebut. Misalnya di situ ada fasa di titik 10 ya. Kita coba di garis titik 10 bawah ini. Di situ ada fasa C. Fasa CN warna hijau, lalu ditambahkan dengan fasa BN. VN kan VBN di sini terlihat positif, lalu di sini VCN dia nilainya negatif, sedangkan VAN dia pas di titik pertengahan ya, 0. Nah, jadi itu jika ditambahkan atau ditotal dia bisa saling meniadakan seperti itu. Makanya itu dianggap bahwa tiga fasa ini diasumsikan sebagai tiga fasa seimbang atau dayanya seimbang atau tegangannya seimbang. Seperti itu dan seterusnya. Nah, bisa tidak Pak kita menambahkan fasa, 4 fasa atau 9 fasa? Bisa, asal jarak antara fasanya itu harus seimbang. Seperti yang kita tahu kan tadi, pergeserannya adalah 120. Kalau kita mau menambahkan lagi jadi 4 fasa bisa, kita asal kita geser itu harus merata seperti itu, saling meniadakan. Oke, lalu kita masuk lagi. Di sini ada yang namanya tegangan line to line yang berbeda dengan tegangan fasa. Tegangan line to line itu apa sih? Tegangan line to line bisa dijelaskan di sini. Itu besar tegangan line to line adalah akar 3 dari tegangan fasa atau RMS. Maka bisa disebutkan kalau kita melakukan perhitungan maka bisa didapat seperti ini. VAB sama dengan VAN dikurang VBN. Sama dengan akar 3 VAN sudut ditambah 30 derajat. Oke, di pause dulu kalau memang masih belum paham. Oke, lalu kita masuk sistem 3 fasa. Di sini sistem Y itu dia dengan ditambahkan beban. Kita lihat ke gambar dulu. Yang tadinya sistem 3 fasa tidak berbeban, jika kita masukkan beban itu seperti apa sih? Bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi setiap fasanya itu ditambahkan beban-beban yang berbeda atau sama seperti itu. Di sini dijelaskan impedansi beban adalah ZA, ZB, dan ZC, yang mana di setiap sumber tegangannya mensuplai arus line ke beban. Dan arus line ini dapat dihitung dengan cara seperti ini. IA sama dengan VAN dibagi ZA dan seterusnya. Pada sistem mengalir arus ke tanah sebesar I0. I0 itu didapatkan dari mana? Hasil penjumlahan dari IA, IB, IC. Perlu diingat, jika kalian mengecek sistem 3 fasa, akan tetapi dia memiliki nilai netral, maka itu ada terjadi kebocoran tegangan, kebocoran arus atau kebocoran sistem, dan juga bisa dibilang bahwa sistemnya tidak seimbang atau kurang seimbang seperti itu. Kalau secara matematis, seperti yang kita tahu bahwa
IA ditambah IB ditambah IC hasilnya 0. Akan tetapi pada realnya biasanya hal itu jarang terjadi. Pasti ada, akan tetapi sangat kecil. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat sistem Y berbeban. Jika bebannya itu seimbang, maka bisa kita simpulkan atau simplikasikan seperti ini saja, langsung satu jalur seperti itu. Sedangkan kalau berbeda-beda bisa menggunakan seperti ini. Akan tetapi kalau memang satu jalur bisa kita langsung kelompokkan saja ya. Fasa B dan C dihilangkan. Karena apa? Karena keseimbangan daya tersebut. Nah, oke, kita masuk lagi. Ada yang namanya sistem terhubung delta. Sistem terhubung delta itu berbeda rangkaiannya dengan rangkaian bintang. Di sini ada rangkaian delta yang mana sistem hanya punya satu macam tegangan, yaitu tegangan line to line. Tidak ada line to neutral seperti tegangan ini Y atau tegangan bintang. Karena apa? Di sistem delta ini dia tidak mempunyai nilai atau netralnya ya, sistem netral. Jadi hanya line to line atau fasa ke fasa. Yang ada di sini arus line dan arus fasa. Arus fasa bisa dicari dengan cara seperti berikut. Oke, lalu sistem terhubung delta bisa kita lihat untuk arus ya. Silahkan di pause video ini dan silahkan diamati, dicermati gambarnya. Oke, karena sistem ini perlu pengamatan ya, seperti itu. Tidak bisa langsung dijelaskan mengerti seperti itu. Oke, saya lanjut saja kalau gitu. Oke, ini adalah contohnya. Sumber 3 fasa 380 volt terhubung dengan hubung Y dengan titik netral yang ditanahkan yang mensuplai impedansi 3 fasa. Seperti yang kita ingat, yang namanya impedansi bisa dicari dengan Z ya, nilai Z. Nah, nilai Z didapat dari mana? Silahkan dicari sendiri karena saya rasa sudah mengerti ya, dari mana sih dapatnya 70 ditambah J60 lalu 40 dikurang 60J seperti itu dan seterusnya. Lalu beban dihubungkan yaitu Y to ground dengan sistem 4 kawat. Kenapa sistemnya 4 kawat? Karena yang namanya sistem Y dia mempunyai rangkaian R, S, T dan netral. Oke. Satunya adalah groundnya ya. Jadi sistemnya 4 kawat. Ground atau netral samalah. Anggap saja dia ada groundnya. Lalu di bawahnya sistem Y dengan ungrounded dengan sistemnya 3 kawat. Jadi seolah-olah dia tidak memiliki sistem ground, tidak menyambung ke tanah. Lalu ada yang namanya sistem delta. Oke, kalau kalian mencari tahu bisa digambar serangkaiannya. Atau paling tidak dicarilah di internet lalu gambarlah rangkaiannya untuk sistem delta. Oke, lalu hitung harus pada koefisien beban Y, arus delta, arus line, sumber arus, daya sumber, dan lain sebagainya. Oke, silahkan nanti ini dicek, dicoret-coret sendiri, karena ini bisa saya masukkan di UAS-nya sepertinya, karena cukup penting. Oke, lalu masuk ke perhitungan daya 3 fasa, yang mana daya 3 fasa merupakan jumlah dari daya 1 fasa. Jadi penggabungan antara 3 buah 1 fasa. Ini bisa dilihat ya, P
P 3 fasa sama dengan PA, PB, dan PC. Lalu jika beban seimbang, maka gampang saja perhitungannya. Langsung P sama dengan 3 fase dan seterusnya. Oke, lalu di sini bisa kita lihat sistem Y. Kalau kita mau menghitung sistem Y, di sini sudah ada disediakan rumusnya. Lalu ada juga sistem delta. Hampir mirip, akan tetapi ada sedikit perbedaan ya di sana. Oke, di sini ada yang namanya pengukuran daya. Itu ada total daya dengan penjumlahan pembacaan 2 wattmeter. Oke, di sini ada sebuah sistem 3 fasa ya. Bagaimana sih caranya untuk membacanya? Nah, membacanya dia menggunakan wattmeter seperti berikut. Kita next saja. Lalu ada yang namanya sistem 3 fasa per unit. Nah, ini baru. Dalam Power Engineer, sistem satuan sering dinyatakan dalam presentasi dari satuan base. Dengan harga ohm, ampere, volt, watt, dan lain-lainnya dibagi dengan base-nya dan dinyatakan sebagai nilai yang baru. Sistem ini disebut sistem per unit. Jadi bisa kita lihat contohnya, kita ambil contoh ini. VPU, tegangan PU per unit satuannya. Itu nilainya didapatkan dari mana sih? Nah, itu bisa dilihat di sini dari tegangan realnya atau tegangan yang diukur dibagi dengan tegangan Vbase. Vbase ini bisa dilihat dari tegangan yang kita ketahui awal-awal. Jadi misalnya kita lihat Vbase-nya di datasheet sebesar 400 volt, sedangkan waktu kita ukur dia hanya sebesar 380 volt. Nah, maka kedua nilai itu dibagi, maka didapatkan satuan PU. Dan satuan PU ini maksimalnya itu 1. Jadi satuan PU biasanya 0, sekian. Seperti itu. Gunanya untuk apa sih? Pak, kok susah-susah kita merubah ke PU? Nah, justru di PU ini itu untuk sistemnya agar mudah pembacaannya. Dan karena ini juga ya, untuk ada gap dari losses itu. Jadi bisa kita asumsikan kalau menggunakan sistem PU, dia sudah terhitung losses-nya. Nah, di sini bisa kita lihat penurunan per unit PU yang dijadikan base dengan rating tegangan dan daya kompleks. Sini. Oke, langsung saja penurunan per unit. Di sini ada impedansi per unit sama dengan rasio impedansi dalam ohm Z ohm, lalu impedansi base Z base. Yang mana ternyata nilai ohm ini bisa kita buat satuan PU-nya dengan sebagai berikut. Jadi apakah hanya engineer saja Pak yang menggunakan satuan PU? Tidak, jadi semua bisa menggunakan satuan PU. Cuma kalau di power system dia paling sering menggunakan PU. Karena apa? Untuk mempermudah sebetulnya. Oke, nah ini contoh untuk sistem 3 fasa per unitnya. Oke, jadi silahkan untuk contoh ini bisa dikerjakan dan saya tunggu paling lambat pengumpulannya besok ya. Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan untuk hari ini. Kalau masih kurang jelas silahkan dibaca sendiri atau diulang video ini, atau bisa dicari referensinya di internet banyak. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.